Mas, tadi notaris telepon. Katanya uangnya sudah bisa dicairkan, Mas. Kapan Mas bisa antar aku ke kota? Aku gak berani pergi sendirian loh, Mas. Wah, uang warisan si Yanti sudah cair nih. Aku harus baik-baik sama dia, biar bisa aku porotin duitnya. Lumayan kan, kalau aku berhasil, paling enggak ya, setengah dari warisannya lah ya. Dia kan tinggal di sini, di rumahku. Jadi dia juga harus berbagi dengan warisannya. Nggak boleh dia simpan sendiri. Kita lihat saja ya Yanti, aku mertuamu, aku akan kuasai warisanmu. Akan kusuruh anakku Yanto untuk mengambil uang warisanmu sedikit demi sedikit. Kita lihat saja nanti. Sekarang aja kali ya Mas temeninya. Takutnya nih kalau besok-besok malahan Mas nggak bisa ambil libur. Sekalian kita jalan-jalan ya. Sudah lama banget kita nggak ke kota. Kita nginep sehari di kota loh, Mas. Gak bisa langsung pulang hari. Belum lagi ngurus surat-surat. Terus juga mau ke bank untuk pencairan. Apa, Mas? Bisa. Kalau kita pergi sekarang, kita bisa langsung ngurus surat-suratnya, Dek. Besok kan Mas masih libur. Lusanya Mas kerjanya masuk malam. Insya Allah waktunya cukup kok. Ya udah kalau gitu, aku siap-siapin dulu yang mau dibawa ya, Mas. Tapi Mas, kita ngomong apa sama Ibu? Nanti bilang aja, kamu mau ikut Mas untuk ngurus urusan kerjaan di kota. Tapi kamu jangan bilang ya, kalau mau ngurus uang warisan, bisa bahaya. Kamu tahu kan ibu kayak mana? Sudah terlambat Yanto, ibu sudah tahu. Tapi tenang, aku harus tenang. Aku nggak boleh gegabah. Pura-pura saja aku tidak tahu. Nanti aku pikirkan lagi rencanaku selanjutnya. Yanti, sini dulu nak. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Ibu sudah gorengkan ayam sama buatkan sayur bening kesukaan kamu loh. Kamu makan dulu Gih, sama suamimu. Ibu tunggu di meja makan ya nak. Jangan lama-lama ya, nanti makanannya keburu dingin loh. Iya Bu, nanti Yanti sama Yanto nyusul ibu ke meja makan ya. Dek, kenapa ya? Kok tiba-tiba banget? Ibu sikapnya jadi begitu ya? Meneket teh, Mas. Sudah dinikmatin aja. Capek juga denger Ibu ngomel terus. Ayo kita makan, Mas. Nanti Ibu keburu berubah lagi sikapnya. Ayo dek, kita makan. Mas juga udah lapar nih. Nak, dimakan ya masakan ibu. Kamu Yanti, makan yang banyak ya nak. Dihabiskan ya sayur beningnya. Hari ini, apa kalian ada rencana mau keluar ya? Iya Bu, Yanto mau ada urusan kerjaan di kota. Kebetulan Yanti mau ikut Bu. Oh gitu ya, masa sih cuma urusan kerjaanmu aja? Bukannya ada urusan yang lain lagi ya? Iya Bu, cuma urusan kerjaanku aja kok. Gak ada urusan yang lain lagi, hanya urusan pekerjaan saja. Istriku mau ikut Bu, kepengen ke kota katanya. Kamu yakin, Yanto? Ibu kok nggak percaya ya? Pasti ada sesuatu yang kamu sama Yanti sembunyikan kan? Loh, ibu kok bisa tahu ya? Gak ada kok Bu, gak ada sesuatu yang Yanti sama Yanto sembunyikan dari ibu. Masa sih? Pasti ada sesuatu kan? Tiba-tiba banget mau ke kota. Gak usah bohong deh sama ibu. Ibu tahu kok niat kamu ke kota mau ngapain. Aduh, apa ibu dengar obrolan kami ya? Ibu gak tuli loh Yanto. Ibu tadi dengar. Kamu sama Yanti ngobrol. Obrolin uang warisan kan? Astagfirullah, ibu. Duh, ketahuan deh. Ngapain sih? Kamu pakai alasan, ngurusin kerjaan segala. Ngomong langsung aja kan gak kenapa-kenapa. Memangnya kamu takut apa sih sama ibu? Pakai disembunyikan segala loh. Bukan maksud untuk disembunyikan, Bu.
Tapi itu bukan urusannya Yanto. Itu kan urusannya Yanti, Bu. Ya sama aja lah. Kamu kan suaminya, ibu kan mertuanya, Yanti kan juga anak ibu. Kenapa juga sih harus disembunyikan? Maaf ya, Bu. Bukan maksud kami mau sembunyikan berita itu dari Ibu. Hanya saja, pikiran kami kan itu bukan sesuatu hal yang penting buat Ibu. Wah, siapa bilang itu berita nggak penting buat ibu? Itu tuh penting banget loh. Apalagi menyangkut dengan uang. Aduh, aku kok jadi deg-degan nih. Ibu juga harus tahu itu, Yan. Kamu tuh anak ibu. Jadi ibu harus tahu semuanya. Memangnya kamu dapat warisan apa aja nih dari orang tuamu? Kamu harus kasih tahu ibu semuanya. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin ya, Yanti. Ya Allah, Bu. Ikut campur banget sih. Yanti juga belum tahu, Bu. Apa saja yang Yanti dapat dari orang tua Yanti? Masa sih? Masa kamu nggak tahu sih apa yang jadi warisanmu? Yang Yanti tahu, Yanti cuma dapat warisan uang, Bu. Nah, kalau kamu nggak bisa nyimpan uangnya, simpan sama ibu aja ya, Yanti. Ibu siap kok, Nak, nyimpankan semua uang warisanmu. Astagfirullahalazim. Istighfar, Bu. Loh, kok enak banget sih? Yaudah, Bu. Ayo kita mulai makannya. Setelah ini, Yanti sama Yanto mau siap-siap dulu. Mungkin besok malam atau lusa pagi, kami sampai pulang ke rumah ini. Iya, Nak. Hati-hati ya kalian. Tadinya, aku mau pura-pura aja nggak tahu. Tapi, kok kayaknya aku kesel ya. Bisa-bisanya mereka mau bohong sama aku. Aku harus susun rencana. Nggak bisa dibiarin ini. Aku nggak terima kalau menantuku dapat banyak warisan. Aku harus lebih banyak dapat dari warisan itu. Kamu tunggu saja ya, Yanti. Loh, itu kan Yanti sama Yanto ya? Mau kemana dia ya? Mana bawa tas besar segala lagi? Duitnya aja belum sampai di rumah ini. Tapi wanginya sudah tercium di lobang hidungku. Aku gak sabar rasanya megang duit dari warisan menantuku. Aku mau beli apa ya? Sebenarnya pengen banget aku beli emas, anting sama kalung. Biar aku bisa pamer sama tetangga-tetangga di sini kan. Enak banget ya kalau jadi orang kaya. Kira-kira berapa ya uang warisan Yanti? Aku penasaran banget loh. Aku harus mulai susun rencana dari sekarang. Pokoknya, uang itu harus aku yang pegang. Dih, kok ngarep banget sih, Bu? Akhirnya kita sampai juga, Dek. Iya, Mas. Alhamdulillah. Penginapannya bagus juga ya, Mas. Kamu mau kemana, Mbak? Sini deh. Duduk sini dulu. Mau datangin kamu? Aku kira kamu ada di warung. Biasanya kan sore-sore pada ngumpul di warung kan? Belum sih. Aku masih belum ke sana, Mbak. Iya, Mbak. Aku tadi lihat Yanti sama Yanto. Nenteng tas besar loh. Mau kemana dia, Mbak? Kamu tahu gak sih, Deh? Bentar lagi, aku jadi orang kaya loh. Yanti itu mau pergi ke kota
Dia lagi mau cairin uang warisannya loh, Dek. Warisan, Mbak. Emangnya Yanti dapat warisan apa aja sih? Katanya sih ya, Yanti itu dapat warisan uang loh, Dek. Seneng banget rasanya aku loh. Bentar lagi megang uang yang banyak. Akhirnya nih ya, aku bisa beli barang-barang yang aku mau. Seneng banget rasanya loh, Dek. Bentar dulu, Mbak. Yang dapat warisan kan Yanti ya? Kok bisa sih Mbak yang pegang uangnya? Loh, jelas bisa dong. Aku ini kan mertuanya. Menantu itu ya, nggak boleh megang uang banyak-banyak. Nanti bisa boros loh. Tapi kan nggak begitu juga, Mbak. Itu kan warisannya Yanti, sepenuhnya haknya Yanti. Mbak, nggak boleh dong ikut-ikutan. Loh, siapa yang bilang? Aku kan mertuanya, pengganti orang tuanya. Aku juga punya hak dong di situ. Kamu kok jadi ngatur-ngatur Mbak sih, Dek? Bukannya aku mau ngatur sih, Mbak. Aku cuma meluruskan saja. Warisan itu sepenuhnya haknya Yanti. Kita orang luar nggak boleh ikut campur, apalagi mau menguasai. Dosa loh, Mbak. Zalim sama anak yatim piatu. Loh, aku ini bukan orang luar loh. Aku ini mertuanya. Kamu nggak usah banyak ngomong, Dede. Aku nggak butuh nasihatmu. Atau kamu iri hati sama Mbak ya? Kesel, bentar lagi mbakmu ini jadi orang kaya. Astagfirullah, Mbak. Istighfar kamu, Mbak. Lagian ngapain juga aku iri hati, Mbak. Apalagi kaya, karena bukan hak kita. Sudahlah, Dek. Aku mau pulang dulu. Males banget aku. Ngobrol sama kamu, bikin gak mood aja. Perasaan, dulu Mbak Ratna sifatnya nggak gini loh. Kenapa makin tua makin begini ya? Apa mungkin ya? Orang kalau sudah mulai tua, sifat jeleknya pada keluar semua. Duh, nauzubillah min zalik. Heran aku. Punya saudara sifatnya gini amat ya. Untung aja. Dulu orang tua kami miskin. Jadi nggak ninggalin warisan. Coba kalau kaya. Apa nggak diambil semua sama Mbak Ratna? Ya Allah, sadarkan kakakku. Aduh, kok panas banget ya? Gerah banget rasanya. Bikin gak nyaman tidur aja sih. Tapi sebenarnya yang bikin aku gak bisa tidur itu, warisan itu sih sebenarnya. Aku sudah gak sabaran mau cepetan besok. Tanganku ini sudah gatal banget loh. Mau cepet-cepet pegang duit, belanja-belanja. Aku mau beli AC deh, biar kamarku rasanya adem ya kan. Gak tahan banget, tiap malam gerah rasanya. Daripada duitnya disimpan-simpan kan, mending aku belanjakan saja ya kan. Terutama perhiasan dulu sih, kepengen banget pakai perhiasan emas. Wih, berapa ya kira-kira uangnya? Aku penasaran banget loh. Sampai rasanya aku nggak bisa tidur mikirin ini. Alhamdulillah ya Mas, urusan surat-surat sudah selesai. Jadi besok tinggal ke bank buat pencairan saja. Sekalian kita jalan-jalan. Mas, kira-kira ibu kita belikan oleh-oleh apa ya Mas? Yanti bingung loh Mas. Kamu tahu sendiri kan, Dek, ibu itu kalau dibelikan apa-apa nggak pernah suka. Jadi serba salah sih. Nah, yang ada di pikiran ibu itu cuman duit, duit, dan duit. Jadi Mas pikir kamu nggak usah belikan apa-apa, Dek. Kalau kamu nggak keberatan nih, kasih ibu duit aja, Dek. Oh ya juga ya Mas, ibu kan gitu ya, dibeliin macem-macem, tapi nggak pernah dipakai, nggak dimakan juga. Alasannya pasti bilang kalau ibu tuh nggak suka. Kalau ngasih duit ke ibu, kira-kira berapa ya Mas? Yanti, bingung loh. Terserah kamu aja sih, Dek. Secukupnya aja. Nggak usah terlalu banyak. Nanti dikira uang warisanmu banyak loh. Kalau 2 juta, kira-kira gimana Mas? Alhamdulillah. Sudah itu, Dek. Udah segitu aja. Itu sudah cukup kok. Mas, kira-kira kita usaha apa ya Mas? Biar uangnya bisa berputar dan ada hasilnya. Mas juga belum tahu, Dek. Nanti aja kita pikirkan lagi ya. Sekarang istirahat aja dulu. Besok pagi-pagi kita mau ke bank loh. Iya deh Mas, ayo kita istirahat. Tapi aku mandi dulu ya. Mas ikut, Dek. Sekalian ya.
Hehehe, boleh dong, ayo Mas. Mas, habis ke bank, temenin aku ke toko emas ya. Aku kepengen banget loh beli perhiasan kalung sama anting. Iya, Dek. Tapi beli yang sedang-sedang aja ya, Dek. Jangan yang terlalu besar ya. Bukannya Mas mau larang-larang. Tapi kamu tahu sendiri kan, ibuku kayak gimana. Nanti biji matanya menceleng-celeng lihat perhiasanmu. Iya Mas, aku juga sukanya yang gak terlalu besar kok. Yang simpel-simpel aja. Aku juga ada niat sih Mas, buat belikan ibu cincin juga kok. Alhamdulillah. Makasih ya, Dek. Mas, senang banget dengarnya. Semoga ibu suka ya. Dan gak iri sama kamu. Iya Mas, Mas mau aku belikan apa nih? Bayarin Mas bubur ayam aja ya, Dek. Hehehe. Oh iya ya, aku mau belanja sayur sama ayam dulu di warung. Masak yang enak buat menantuku. Sekalian kan cerita-cerita sebentar sama ibu-ibu yang lain di warung. Kalau aku ini sebentar lagi mau jadi orang kaya, pasti mereka pada iri hati ya kan? Kasian banget mereka. Hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Betah banget sih jadi orang miskin. Tin, aku mau dong beli ayamnya 2 ekor. Sama sayuran juga ya. Ingat ya, sayuran yang masih seger. Jangan sayuran yang sudah pada layu. Tumben nih Bu Ratna, beli ayam 2 ekor. Biasanya setengah saja. Mau masak apa nih? Kayaknya mau masak yang enak-enak ya. Iya dong, aku mau masak masakan yang spesial buat menantuku. Iya nih Bu, Yanti sama Yanto lagi ke kota ya? Emang mereka ada perlu apa di kota Bu? Kalian pada kepo ya? Yanti itu lagi ke notaris loh. Ngurus urusan yang penting banget loh di kota. Wah, biasanya nih ya kalau ke notaris itu ngurusin surat-surat penting loh Bu. Emangnya Yanti lagi ngurus apa Bu? Sini deh aku kasih tahu kalian ya. Kalian dengerin baik-baik ya. Gini nih, Yanti itu pergi ke kota. Dia lagi sibuk ngurusin pencairan uang warisannya loh. Warisan? Wah, enak banget ya. Bisa dapat warisan? Lah iya dong, siapa dulu? Hebat kan, menantuku. Wah, kira-kira berapa duit ya Bu? Pastinya banyak dong. Enak banget kan jadi aku. Sebentar lagi aku jadi orang kaya loh. Aku mau pasang AC khusus buat di kamarku sendiri. Biar kamarku lebih adem. Oh iya, di kampung sini belum ada yang punya AC kan? Wah, hebat ya Bu Ratna. Bisa pasang AC. Di sini tuh belum ada yang punya AC loh Bu. Kalau Bu Ratna pasang AC, Bu Ratna itu orang yang paling pertama punya AC di kampung sini loh Bu. Sudah jelas dong. Makanya kalian itu cari menantu yang banyak warisannya. Biar hidup kalian juga bisa meningkat. Ini betah banget sih hidup miskin. Apa nggak capek ya? Hidup gitu-gitu aja? Astagfirullah Bu, kok ngomongnya begitu amat sih? Loh, emang bener kan? Emang kenyataannya begitu kan? Kalian mau banget sih punya mantu yang hidupnya juga di kampung, kayak anakku dong. Pintar cari istri yang punya banyak warisannya. Biar kalian itu juga bisa jadi kaya. Nih ya, coba deh kalian contoh aku. Kalian jangan iri ya sama aku. Karena kalian tuh gak bisa hidup kaya seperti aku. Bu Ratih, kok diem aja sih dari tadi? Kenapa Bu? Nggak suka ya? Lihat saudaranya mau jadi orang yang kaya raya. Hahaha, lucu aja sih dengerin cerita Mbak Ratna. Kemarin dia juga cerita seperti ini. Tapi aku nasehatin, dianya nggak terima. Makanya lebih baik aku diam aja sih. Udah gembar-gembor, ngomong sana-sini. Rasanya aku yang malu. Mau kaya kok dari warisan mantu? Kan aneh ya. Iya juga kalau uang warisannya banyak. Dia sendiri aja nggak tahu berapa uang warisannya. Lagian juga kan harusnya itu bukan urusan Mbak Ratna. Bukan hak dia. Mau pakai uang itu seenaknya saja. Aku, sebagai saudara kandungnya malu banget. Sama pikirannya Mbak Ratna, pakai ngatain kita miskin segala lagi. Belum apa-apa saja, sudah sombong. Hehehe, iya ya Bu,
Aku aja kaget banget loh dengernya. Bisa-bisanya Bu Ratna ngatain kita miskin loh. Makanya kan, kita lihat aja nanti. Sekaya apa sih dia? Lagian juga, ngapain sih pasang AC? Di kampung sini tuh kan sudah dingin, kanan kiri hutan, perkebunan. Orang-orang di sini kan bukannya nggak sanggup beli AC ya. Tapi buat apa sih? Udara di sini sudah dingin loh. Kalau dia merasa panas, bukan udaranya yang panas, tapi hatinya yang panas. Lihat mantunya dapat uang warisan, iyain aja deh. Biarin aja. Biarkan dia hidup di dalam hayalannya sendiri. Mampir ke toko emas ya, Dek? Iya, Mas. Wah, cantik-cantik banget modelnya. Cantik nggak, Mas? Aku suka banget loh, Mas. Wah, cantik banget, Dek. Cantik kayak orangnya. Hehehe. Semalam gak bisa tidur, nungguin mereka. Malahan belum pada pulang. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu sudah datang nih. Sumber duit sudekat. Assalamualaikum, Bu. Maaf ya, Bu. Baru bisa sampai pagi ini. Kalung dan anting? Kurang ajar. Bisa-bisanya Yanti beli emas. Kalung dan anting yang aku inginin. Aku gak bakal terima ya. Bu, ini ada sedikit oleh-oleh dari Yanti. Semoga Ibu suka ya. Akhirnya, aku punya anting dan kalung dambaanku. Astaga, ini apa? Cincin sekecil dan setipis ini buat aku. Apa ini gak salah ya? Wah, makasih loh. Cuma cincin kecil begini. Padahal saya lihat ada tuh anting sama kalung yang cocok banget di leher saya. Tapi ya sudahlah. Mungkin rezeki saya cuma segini dari warisan besar itu. Mungkin menantu saya pikir mertua ini gak punya leher kali ya. Makanya gak dikasih kalung. Cuma punya jari doang jadi dikasih cuma cincin. Saya bukan iri, saya cuma heran. Uang warisan bisa beli anting sama kalung mahal. Tapi buat saya cuma dikasih 2 juta. Ngomong-ngomong nih, anting dan kalung barumu bagus ya. Saya kira itu buat saya. Ternyata cuma cincin tipis ini. Sebenarnya sih ibu gak suka, tapi ya sudahlah. Mungkin selera menantu saya. Kalau buat dirinya sendiri itu berlian. Tapi kalau buat mertuanya biji plastik. Tapi makasih. Ibu mau ke kamar dulu. Mas, ibumu lucu ya? Katanya nggak suka, kayak biji plastik, tapi diambil juga. Hehe. Itulah, Dek. Serba salah kan? Bingung, Mas. Sebenarnya, apa sih maunya Ibu? Kita tunggu aja, Mas. Setelah ini, apalagi yang ibu lakukan? Hahaha. Mas jadi penasaran loh. Cuma dikasih cincin sama 2 juta rupiah. Hanya itu. Padahal aku ini mertuanya. Cincin kecil begitu, uang 2 juta begitu. Apa Yanti kira aku ini pengemis? Dia dapat warisan segunung dari orang tuanya. Tapi aku cuma dikasih sisanya. Tidak bisa, aku harus balas. Menantu kaya mendadak, aku cuma kebagian recehan. Yanti itu, dasar perempuan sok baik. Di depan aku manis, tapi di belakang dia belanja perhiasan yang aku mau dari dulu. Anting emas, kalung mengkilat, semuanya dibeli tanpa rasa malu. Yanti, kamu pikir kamu menang? Belum, ini baru dimulai. Kamu belum tahu siapa mertuamu yang sebenarnya. Aku akan ambil uang warisan itu, bagaimanapun caranya.
Hari ini Mak Lampir sedang mengalami penyakit langka, iri hati, stadium 4. Dan disinilah perang dimulai. Bu Ratna merasa dunia ini tidak adil. Masa menantu dapat warisan sekoper, aku cuma sekotak cincin. Begitu katanya, 3 kali dalam sehari. Sementara itu, Yanti, si menantu bersinar terang bagaikan lampu jalan baru diganti. Dengan anting dan kalung yang kata Mak Lampir harusnya ada di leher beliau sejak 1998. Tentu saja, rasa kecewa itu lama-lama berubah jadi rencana besar. Rencana apa? Mak Lampir siap melakukan operasi rahasia. Misi merebut warisan Yanti. Target, semua yang terlihat berkilau. Cara, pokoknya semua cara. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Sudahi ngomelnya, Bu. Diam kamu narator. Jangan pancing emosi saya ya.